Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendri Andre Nukandra, NIM F1D1190038 dari program studi Teknik Pertambangan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan, menerangkan, serta mempraktekkan cara penggunaan kaidah titik tengah dan juga kaidah Simpson. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kedua kaidah tersebut. Yang pertama, kaidah titik tengah. Kaidah titik tengah ialah penentuan integral tentu dari fungsi f(x) yang dinotasikan dengan integral batas atas batas bawah f(x) dx yang diapromaksi dengan total luas daerah persegi panjang yang terbentuk di bawah kurva f(x) untuk nilai x mulai dari A sampai B. Namun tinggi dari setiap daerah persegi panjang diambil dari titik tengah persegi panjang tersebut. Untuk formula kaidah titik tengah dapat kita lihat sebagai berikut, di mana H sama dengan delta XI dan N sama dengan B kurang A per H. Sehingga X tengah sama dengan A ditambah H per 2, X3 per 2 sama dengan X tengah ditambah H, dan X5 per 2 sama dengan X3 per 2 ditambah H. Dan seterusnya hingga Xn dikurang setengah. Yang kedua yaitu kaidah Simpson. Kaidah Simpson adalah salah satu alternatif kaidah penentu integral tertentu. Metode atau kaidah Simpson menggunakan pendekatan luas dari daerah di bawah kurva fx dengan step size H yang lebih lebar dari metode sebelumnya. Namun diharapkan ketelitian yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya. Untuk formula kaidah Simpson dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mempraktekkan cara penggunaan kaidah titik tengah dan kaidah Simpson dalam pengerjaan soal. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh serta memberikan cara untuk pengerjaan soal dengan menggunakan kaidah titik tengah dan kaidah Simpson. Di sini telah diberikan soal yaitu 4 per X ditambah X kuadrat ditambah X dikurang eksponensial X. Nah, cara yang pertama yang saya gunakan yaitu menggunakan kaidah titik tengah. Langkah pertama yang dilakukan ialah mengisi komponen-komponen yang diperlukan. Yang pertama A atau batas bawah, batas atas, H-nya, dan juga N. Untuk batas bawah sendiri, itu menggunakan 2 digit terakhir NIM kita. Karena 2 digit NIM terakhir NIM saya yaitu 38, jadi batas bawahnya ialah 38. Untuk batas atasnya sendiri, itu batas bawah ditambah 2. Jadi 38 ditambah 2 jadi 40. Untuk hanya telah ditetapkan yaitu 0,1. Untuk N-nya sendiri yaitu menggunakan rumus batas atas dikurang dengan batas bawah dibagi dengan H. Nah, untuk selanjutnya kita tulis berakhir pada jadi nanti nilai I-nya dimulai dari setengah sampai dengan N dikurang setengah. Jadi bisa kita cari dengan rumus N dikurang setengah atau 0,5, maka akan menghasilkan hasil berupa 19,5. Berarti nilai iterasinya dari setengah sampai dengan 19,5. Langkah selanjutnya kita tulis I, X, dan juga Fx. I ini dibutuhkan karena untuk mencari tahu posisi tengahnya.
Jadi pertama kita butuh setengah. Selanjutnya 3/2 atau 1/1. Nah, karena iterasinya berakhir pada 19,5, untuk itu kita tarik iterasi tersebut sampai dengan 19,5. Untuk nilai X-nya sendiri atau nilai X setengahnya sendiri sesuai dengan rumus di atas, yaitu X setengah sama dengan batas bawah ditambah H/2. Maka dapat kita cari dengan sama dengan batas bawah 38 ditambah buka kurung H/2 tutup kurung, maka hasilnya yaitu 38,05. Nah, bagaimana untuk X 3/2-nya atau X 1/2-nya? Nah, di rumus di atas diketahui bahwa X 3/2 itu sama dengan X setengah ditambah H. Maka dapat kita tulis X setengah ditambah dengan H. Hanya kita kunci Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Selanjutnya rumusnya sama dengan nilai X sebelumnya ditambah dengan H. Maka ini kita dapat double tap aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita tinggal mensubstitusikan nilai X ke dalam soal. Maka 4/X ditambah dengan H kuadrat ditambah dengan nilai X, saya nilai ini ya X kuadrat ya, tambah X dikurang eksponen X. Nih, jadi kita substitusikan nilai X ke dalam rumusnya atau ke dalam soalnya, yaitu jadi 4/X ditambah X kuadrat ditambah X dikurang eksponensial X. Dan dapatkan hasil seperti ini. Nah, tinggal kita double tap aja. Lalu selanjutnya kita totalkan semua nilai fx. Maka kita bisa menggunakan rumus sum, tarik dari atas sampai bawah, tutup kurung. Nah, selanjutnya kita cari nilai hampirannya. Bagaimana cara kita mencari nilai hampirannya? Di sini telah disediakan bahwa formula kaidah titik tengah, yaitu hampirannya sama dengan nilai H dikali dengan nilai total. Maka sama dengan nilai H dikali dengan totalnya. Seperti ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil hampiran dengan menggunakan kaidah titik tengah. Yang kedua, kita menyelesaikan dengan cara kaidah Simpson dari soal yang sama seperti sebelumnya. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu poin-poin atau poin-poin yang akan digunakan
seperti nilai batas bawah, batas atas, nilai H-nya, serta N. Ya, maksudnya komponen-komponennya kita lengkapi dulu. Oke, selanjutnya nilai batas bawahnya sama, 2 di terakhir NIM kita, misalnya 38. Untuk batas atasnya, batas bawah ditambah 2, jadi 40. Untuk H-nya telah diketahui 0,1. Dan untuk N-nya sendiri, yaitu sama dengan batas bawah dikurang dengan batas atas dikurang dengan batas bawah dibagi 2. Dibagi nilai H. Maka dihapuskan. Nah, ini merupakan berakhirnya iterasi. Langkah selanjutnya, kita tentukan kolom iterasi X dan juga Fx. Iterasinya dimulai dari 0, 1, sampai dengan batas berakhirnya iterasi yaitu 20. Maka kita bisa tarik sampai iterasi 20. Nah, langkah selanjutnya, X0-nya itu sama dengan batas bawah, yaitu 38. Untuk X1-nya sendiri rumusnya X sebelumnya ditambah dengan nilai H. Karena pada iterasi 2 dan selanjutnya itu sama seperti iterasi 1, maka kita dapat mengunci nilai H-nya. Nah, jadi di X1 ini kita bisa double tap aja, maka seperti ini. Untuk Fx-nya sendiri, kita substitusikan nilai X ke dalam soal yang tersedia. Maka akan menjadi 4 per X ditambah X kuadrat ditambah nilai X dikurang eksponen X. Ya, kita substitusikan nilai X ke dalam soal. Maka akan seperti ini. Kita enter, lalu kita double tap aja. Nah, karena di formula ini menggunakan koefisien, maka kita tambah dengan di sini dengan kolom koefisien. Untuk koefisien X0 atau F0 itu tetap, maka kita kasih koef dengan nilai 1, begitu juga dengan di F20 atau Fn. Kita kasih nilai 1 koefnya. Nah, bagaimana dengan nilai 1, 2, dan seterusnya sampai dengan iterasi 19? Di formula tersebut dijelaskan bahwa untuk iterasi ganjil koefnya adalah 4, sedangkan untuk iterasi genap koefnya adalah 2. Karena iterasi 1 merupakan ganjil, jadi koefnya adalah 4 dan I2 adalah genap, maka koefnya ialah 2. Begitu juga seterusnya. Lalu untuk mendapatkan nilai total yang mudah, maka kita kalikan nilai koef atau nilai fx dengan nilai koef. Maka kita tambah kolom baru, kita tulis nilai fx dikalikan dengan nilai koef masing-masing. Nah, rumusnya ialah
nilai fx dikalikan nilai cof. Tinggal kita double tap aja. Nah, ini merupakan hasil dari nilai fx dikali cof masing-masing. Lalu kita tentukan totalnya dengan rumus sum. Maka akan menghasilkan nilai total sebagai berikut. Lalu untuk hampirannya sendiri kita dapat melihat dari formula di atas bahwa hampirannya ialah sama dengan 1/3 H atau H per 3 dikalikan dengan nilai total. Maka dapat menggunakan rumus berikut. H per 3 yaitu ini per 3 dikalikan dengan nilai total. Hasilnya akan dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini merupakan hasil hampiran dari soal tersebut dengan menggunakan kaidah Simpson. Dari penyelesaian soal tadi menggunakan kaidah titik tengah dan juga kaidah Simpson, kita dapat tarik kesimpulannya, yaitu dari hasil hampiran dengan menggunakan kaidah titik tengah dan kaidah Simpson pada soal tadi didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil dari kaidah titik tengah yaitu minus 2,03445 dikali 10 pangkat 17, sedangkan hasil dari kaidah Simpson yaitu min 2,03529 dikali 10 pangkat 17. Nah, ini nilai apa? Ini merupakan nilai analitik yang dicari secara manual yang ditampilkan sebagai berikut. Nah, tadi merupakan tampilan pencarian dari nilai analitik atau nilai sebenarnya. Nah, dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil nilai hampiran kaidah Simpson lebih mendekati nilai analitik atau nilai sebenarnya daripada hasil nilai hampiran kaidah titik tengah. Nah, hal tersebutlah dapat menunjukkan bahwa penggunaan kaidah Simpson mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih mendekati dari nilai analitik atau nilai sebenarnya dibandingkan dengan hasil penggunaan kaidah titik tengah. Maksudnya apa? Dapat kita lihat di sini bahwa hasil hampiran dari kaidah Simpson sangat mendekati dengan hasil analitik atau nilai sebenarnya daripada hasil hampiran kaidah titik tengah. Nah, lalu perbedaannya apa antara kaidah titik tengah dengan kaidah Simpson? Cukup mudah, kaidah titik tengah dan kaidah Simpson dapat dibedakan atau dapat dilihat dari rumus yang ditampilkan atau formula. Formula kaidah titik tengah sebagai berikut, sedangkan formula kaidah Simpson sebagai berikut. Namun, hasil hampiran yang didapatkan berbeda. Tapi dari kesimpulan tadi, saya mendapatkan bahwa penggunaan kaidah Simpson lebih baik atau lebih mendekati dari nilai analitiknya atau nilai sebenarnya dibandingkan penggunaan kaidah titik tengah. Demikianlah video saya tentang kaidah titik tengah dan kaidah Simpson. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Tendri Andre Novandra mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.